Konon katanya juga Wak ya, Al Capone ini sering diam-diam mengirimkan karangan bunga ke acara pemakaman korban yang dia sendiri bunuh itu. Hah? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian Wak? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada ya. Nah, di malam ini Wak, aku akan menceritakan satu kisah yang cukup menarik tentang perjalanan seorang gangster asal Amerika bernama Al Capone. Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya Wak, aku mau disclaimer dulu nih. Kalau kisah ini bukan untuk ditiru Wak ya, melainkan hanya untuk diambil pelajarannya aja. Ya, seperti yang kita semua tahu, kehidupan seorang gangster ini pasti nggak akan jauh-jauh dari aksi kriminal ya kan. Begitu pula yang dijalani oleh Al Capone Wak. Awalnya dia ini memang mendapatkan banyak sekali harta dan juga kuasa, tapi di akhir video nanti Wak, aku akan bercerita tentang akhir hidupnya yang sangat tragis. Sebuah kisah yang membuat kita belajar kalau apa yang kita tanam, maka itulah juga yang akan kita panen di kemudian hari. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Alphonse Gabriele Capone atau yang lebih dikenal dengan nama Al Capone ini lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 17 Januari tahun 1899 Wak. Dia ini adalah anak keempat dari 9 bersaudara. Orang tuanya merupakan imigran asal Italia yang bernama Gabriele dan juga Teresa. Nah, orang tuanya Al Capone ini pindah ke Amerika dengan membawa sedikit uang aja waktu itu Wak. Mereka mengharapkan atau mereka berharap bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di Amerika. Tapi sebagai seorang imigran, kendala bahasa dan juga perbedaan budaya membuat pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang tuanya itu ya sangat-sangat terbatas. Ayahnya pada saat itu hanya bekerja sebagai tukang cukur rambut dan ibunya bekerja sebagai seorang penjahit. Tapi meskipun keduanya ini sama-sama bekerja Wak, penghasilan mereka berdua ini tetap tidak banyak juga. Apalagi anaknya ada 9 pula waktu itu kan. Pada saat itu mereka hanya mampu membeli sepetak rumah kecil di kawasan kumuh yang ada di Brooklyn. Nah, kondisi finansial yang sangat memprihatinkan ini pun secara tidak langsung memaksa Al Capone dan juga saudara-saudaranya yang lain untuk ikut juga mencari tambahan uang. Nah, di usianya yang masih kanak-kanak Wak, Al Capone ini pernah bekerja di toko permen, di arena permainan bowling, dan juga menjadi tukang potong kertas di tempat penjilitan. Dan juga kadang kalau misalnya kondisi lagi kepepet kali nih Wak ya, Al Capone ini juga sering mengambil jalan pintas dengan mencuri roti atau juga susu untuk bisa dia jual kembali. Nah, demi bisa menjalani semua pekerjaan tadi Wak, Al Capone ini pun ya jadi sering bolos sekolah dan juga ketinggalan banyak sekali pelajaran. Dan selain itu Wak, aturan sekolahnya si Al Capone ini lumayan ketat juga. Hal inilah yang membuat Al Capone pun jadi nggak nyaman dan dia jadi sering berbuat onar di sana. Al Capone juga pernah nggak naik kelas. Lalu puncaknya ketika Al Capone ini berusia 14 tahun Wak, dia pernah memukul wajah seorang guru perempuan dia sampai akhirnya dia ini pun di-DO lah itu dari sekolahnya. Nah, setelah di-DO Wak, Al Capone ini tidak pernah melanjutkan pendidikan formalnya lagi. Dan untuk mengisi waktu luangnya, ayahnya tuh pernah menyarankan si Al Capone ini untuk membuka usaha semir sepatu. Tapi ketika usaha itu dijalankan Wak, Al Capone ini ternyata nggak suka sama usaha itu dan dia lebih memilih untuk terjun ke dunia gangster. Nah, jadi ceritanya Wak, pada awal tahun 1990-an, kelompok-kelompok gangster ini memang lagi merajalela kali di kota Brooklyn. Bukan hanya orang dewasa aja Wak, pada saat itu juga ada banyak sekali kelompok-kelompok gangster yang berasal dari kalangan remaja. Nah, Al Capone sendiri kemudian bergabung itu Wak ke kelompok gangster yang bernama The South Brooklyn Rippers. Nah, geng ini sering melakukan kejahatan-kejahatan kecil Wak. Salah satunya adalah vandalisme, yaitu tindakan merusak atau menghancurkan dan juga mencemari properti orang lain. Seiring berjalannya waktu, Al Capone ngerasa nggak puas Wak dengan kejahatan-kejahatan kecil itu yang dia lakukan bersama teman gengnya. Dia macam kurang menantang ya geng ini. Akhirnya pada saat si Al Capone sudah berusia 15 tahun, dia pun pindah Wak ke geng lain yang lebih serius gitulah di mata dia, yaitu The Powerful Five Points Gang. Nah, geng barunya ini sering terlibat dalam aksi perjudian, aksi pemerasan, dan juga tawuran dengan geng-geng lain. Nah, bersama dengan geng barunya itu, untuk pertama kalinya Al Capone pun belajar tentang bagaimana cara menggunakan senjata tajam dan juga senjata api. Nah,
Nah, di antara anggota-anggota lain yang tergabung di Powerful Five Points Gang itu, Wak, Al Capone ini menjadi salah satu member yang paling menonjol. Nah, hal itulah yang membuat seniornya yang bernama Frankie ngerasa kagum, Wak, sama Al Capone. Akhirnya dalam waktu singkat, Al Capone ini pun menjadi orang kepercayaannya si Frankie. Bahkan Frankie ini juga mengajak Al Capone untuk bekerja di bar dan juga rumah bordil milik dia yang bernama Harvard Inn. Nah, selama bekerja di Harvard Inn ini, Wak, Al Capone melihat ada betapa kerasnya kehidupan para gangster. Setiap hari di sana tuh pasti ada aja baku hantam. Bahkan gak jarang juga sampai berujung pada aksi penghilangan nyawa di situ di tempat kerjanya. Al Capone sendiri juga pernah merasakan kebrutalan itu, Wak, dimana pada suatu malam dia tuh pernah menggoda seorang customer namanya Lina dengan mengomentari bentuk fisiknya si Lina gitulah. Nah, perbuatan Al Capone ini termasuk pelecehan tentunya. Terus saudara laki-lakinya si Lina yang namanya Frankie Galuccio juga, Wak, namanya Frankie juga nih sama kayak seniornya tadi, marah lah sama si Al Capone. Akhirnya si Frankie ini pun menyerang Al Capone dengan menggoreskan 3 sayatan pisau di pipi kirinya. Nah, luka bekas sayatan itu, Wak, cukup dalam dan gak pernah hilang gitu loh. Lalu luka ini juga lah yang kemudian membuat Al Capone ini dapat julukan baru sebagai Scarface, atau laki-laki yang punya bekas luka dekat wajahnya kayak gitu. Dapat julukan baru gara-gara itu. Kejadian penyerangan yang dilakukan sama si Frankie ini atau abangnya Lina ini, Wak, bikin si Al Capone ini jadi dendam lah sama si Frankie. Tapi sebelum dia sempat membalas dendamnya, Wak, seorang seniornya Al Capone sudah terlebih dahulu menasihati Al Capone. Dia bilang kayak gini, apa yang udah kau lakukan sama si Lina itu, Al Capone, itu tuh adalah kesalahan yang sangat fatal. Wajar aja si Frankie ini sampai marah, tega juga dia nyayat pipi kok sampai kayak gitu. Kau harus tahu, Capone, bagi seorang gangster sejati, selalu setia pada keluarga adalah janji yang sangat sakral. Seorang gangster akan melakukan apapun demi bisa memastikan keluarganya aman-aman aja. Frankie nyerang kau gara-gara dia memang mau nepatin janjinya itu. Itulah cara si Frankie ini dalam melindungi si Lina dan juga membela keluarganya. Ya wajar dia kayak gitu. Nah, apa yang sudah disampaikan sama senior ini, Wak, ternyata betul-betul ngebekas sekali tuh dalam benaknya si Al Capone. Nah, sejak saat itulah, Wak, Al Capone ini pun menjadikan keluarga sebagai prioritas utama. Itulah kenapa pada tahun 1918 pada saat Al Capone tahu kalau kekasihnya atau pacar yang nama si Mai ini lagi hamil, Wak, Al Capone yang pada saat itu sudah berusia 19 tahun langsung yakin mau menikahi si Mai ini. Dan anak pertama mereka lahir di tanggal 4 Desember tahun 1918 dan anak itu diberi nama Albert Francis Al Capone. Lalu beberapa minggu setelah Albert itu lahir, Al Capone dan Mai ini pun resmi menikah di tanggal 30 Desember tahun 1918. Al Capone betul-betul bahagia kali, Wak, dengan pernikahannya ini. Dia pun ingin membangun keluarga kecil yang sangat hangat bersama Mai dan juga Albert. Tapi sayangnya kehidupan mereka setelah menikah gak mudah, Wak. Beberapa sumber menyebutkan kalau Al Capone yang pada saat itu masih bekerja di Harvard Inn tempat seniornya itu, Wak, tiba-tiba dituduh terlibat dalam 2 aksi penghilangan nyawa di sana. Dan tuduhan itulah yang membuat ruang geraknya Al Capone pun jadi terbatas. Gegara apa? Gegara dia harus bersembunyi dari kejaran polisi. Cuman ini nggak tahu betul apa enggaknya, Wak, ya. Cuman gegara itu dia macam diburon gitulah. Nah, di tengah situasi itu, seorang pentolan gangster bernama Johnny Torrio menawari Al Capone ini untuk pindah kota. Si Johnny ini bilang, aku punya bisnis loh di Chicago dan kebetulan aku lagi butuh tambahan asisten. Daripada di sini hidup kok nggak tenang, kok dikejar-kejar polisi terus rasamu kan. Gimana kalau kau ikut pindah ke Chicago aja sama aku, kerja aku sama aku, kata si Johnny. Nah, Al Capone pun menerima tawaran itu dengan senang hati, Wak. Lalu pada tahun 1919, dia pun membawa keluarga kecilnya itu pindahlah ke Chicago. Dan ternyata, Wak, kepindahan inilah yang akan menjadi babak baru bagi kehidupan seorang calon gangster besar, Al Capone. Masuk. Nah, jadi, Wak, tidak lama setelah Al Capone ini pindah ke Chicago, pada tahun 1920, Amerika itu, Wak, lagi memasuki satu masa yang disebut sebagai masa larangan atau prohibition. Nah, pada masa itu, pemerintah Amerika secara resmi mengeluarkan undang-undang yang melarang masyarakatnya mengkonsumsi dan juga memperjualbelikan alkohol. Ada banyak sekali alasan yang melatar belakangi diterbitkannya larangan ini, Wak. Yang pertama, kata mereka, konsumsi alkohol yang tinggi itu bisa membuat orang-orang mengalami sakit parah hingga meninggal dunia. Terus yang kedua, Wak, banyak keluarga yang jatuh miskin gegara kepala keluarganya itu lebih memilih untuk beli alkohol daripada memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Terus yang ketiga, kecanduan alkohol ini menyebabkan moral anak-anak memburuk. Terus yang keempat, Wak, para pecandu alkohol ini sering tidak berangkat kerja gegara teler dan membuat stabilitas perusahaan-perusahaan di sana jadi terganggu. Terus yang kelima, angka kriminal meningkat pesat. Yang keenam, perekonomian negara turun drastis. Dan
dan lain sebagainya. Jadi pokoknya intinya konsumsi alkohol yang sangat tinggi itu membuat kondisi masyarakat yang ada di Amerika pada saat itu tuh jadi berantakan kali. Nah itulah kenapa akhirnya undang-undang itu keluar dan alkohol pun dilarang keras ada di sana. Nah setelah larangan itu diberlakukan, alkohol di Amerika dianggap sebagai barang yang tabu kali. Dan setiap ada yang melanggar larangan ini, pemerintah nggak akan segan-segan untuk nyeret si pelaku ini ke penjara langsung. Alhasil konsumsi alkohol pun langsung menurun drastis lah di sana kan. Dan perlahan-lahan berbagai kekacauan yang aku sebutkan tadi itu juga sudah mulai membaik. Nah tapi meskipun aturan pelarangan ini sudah diberlakukan dengan sangat ketat, nyatanya secara diam-diam ada banyak sekali orang yang tetap pengen minum alkohol gara-gara udah kecanduan. Mereka pun mulailah itu beli alkohol secara ilegal lewat pasar-pasar gelap, Dan disinilah para gangster-gangster yang ada di sana melihat adanya peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Nah sekarang kita balik lagi nih ke kisahnya Al Capone sama si Johnny Torrio tadi, kawannya tadi tuh yang ngajak dia pergi ke Chicago. Jadi bisnis yang sedang dijalankan sama Torrio di Chicago ini, tidak lain tidak bukan adalah bisnis penjualan minuman keras. Nah karena bisnis di sana waktu itu termasuk ilegal ya kan, Torrio pun membutuhkan bantuan Al Capone untuk ikut mengoperasikan bisnisnya ini secara sembunyi-sembunyi, Nah pada masa itu Torrio dan juga Al Capone ini menjual alkohol dengan harga yang sangat tinggi, Segelas bir yang awalnya itu cuma seharga 5 sen aja ya, setelah masa pelarangan itu diberlakukan, akhirnya langsung naik 10 kali lipat jadi 50 sen. Dan meskipun harganya jadi mahal kali ini, orang-orang yang memang sudah terlanjur kecanduan sama alkohol tetap dibeli 50 sen itu. Nah dengan begitu bisnis haram ini pun dapat berjalan sangat lancar hingga membuat Torrio dan Al Capone mendapatkan keuntungan finansial yang fantastis yang berlipat-lipat ganda gitu kan. Akhirnya dalam waktu yang singkat, Al Capone yang awalnya berasal dari kalangan menengah ke bawah ini, tiba-tiba berubah jadi macam sultan dia. Al Capone mampu memberikan kehidupan yang sangat-sangat layak untuk keluarganya, di mana pada tahun 1923 dia ini udah bisa beli rumah mewah, cash pula dia bayar ya kan. Dia bisa beli pakaian mewah yang dipesan secara khusus yang limited edition. Dia bisa makan makanan enak, dia bisa merokok cerutu dan lain-lain sebagainya. Nah, perubahan yang sangat drastis ini sering bikin orang-orang sekitarnya jadi tanya-tanya kan, dari mana Al Capone dapat uang sebanyak ini ya, kok dia bisa tiba-tiba kaya? Nah, menanggapi pertanyaan itu, tentu Al Capone ya nggak mungkin lah dia ngaku aku jual alkohol diam-diam gitu. Nggak mungkin dia bilang kayak gitu. Al Capone cuma bilang, aku ini seorang pengusaha, jadi aku hanya memberikan apa yang diinginkan sama orang-orang, kok itu kok usahaku gitu katanya. Nah tapi di balik gemerlapnya kehidupan Al Capone di Chicago, statusnya sebagai seorang gangster ini sering bikin dia nggak tenang tentunya ya kan. Di masa itu nih di Chicago tuh ada dua geng besar, dua geng besar yang berkuasa. Yang pertama gengnya Al Capone sama Torrio yang kala itu bernama Southside Outfit. Terus yang kedua geng yang bernama The North Side yang dipimpin oleh seorang gangster juga namanya Dean O'Banion. Nah pada awalnya kedua geng ini sama-sama berusaha menjalin hubungan yang rukun pertama-tama. Tapi pada bulan November tahun 1924, Dean O'Banion atau pimpinan dari The North Gang ini tiba-tiba ditemukan tewas gegara ditembak. Nah kejadian inilah yang membuat ketegangan antara dua geng besar ini jadi memanas lagi, The North Gang ini mencurigai gengnya Al Capone lah sebagai dalang dari tewasnya pimpinan mereka. Akhirnya 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Januari 1925, The North Gang pun balas dendam lah itu dengan melakukan upaya penghilangan nyawa terhadap Al Capone dengan menggunakan senjata api juga. Nah dari situ Al Capone ngerasa aduh keamanan aku terganggu nih di sini ya kan. Langsung dia pesan mobil bulletproof, mobil anti peluru. Dan setelah upaya penghilangan nyawa terhadap Al Capone ini gagal dilakukan, The North Gang ini pun langsung beralih ke partnernya Al Capone, siapa? Johnny Torrio. Dan betul beberapa minggu kemudian Torrio ini sempat mengalami rencana penghilangan nyawa dan membuat dia terluka, tapi nggak mati dia ya. Nah setelah insiden itu Torrio pun langsunglah datang ke Al Capone. Dia bilang, selama masih tinggal di sini keselamatan aku terancam Capone. Kau sendiri juga kemarin hampir mati juga ya kan. Kayak sekarang udah saatnya aku pensiun dari dunia gangster nih. Dah semua bisnis yang kita jalankan bersama selama ini udah aku serahin aja semua sama kau. Kau masih muda Capone, energi kau juga masih banyak. Lanjutkanlah semua bisnis ini dan jadilah gangster yang besar ya, itu kata si Torrio. Nah mendengar ucapan Torrio, di satu sisi Al Capone yang waktu itu masih 26 tahun umurnya merasa sangat sedih karena dia harus merelakan partnernya ini pensiun. Tapi di sisi lain Al Capone juga excited karena apa? Karena sekarang dia menjadi satu-satunya pemimpin tertinggi dalam bisnis yang selama ini dijalankan sama Torrio. Iyalah. Nah tuh akhirnya tidak lama setelah Torrio itu pensiun, Al Capone pun langsung mengembangkan
mengembangkan bisnisnya ke berbagai sektor lain, Wak. Jadi bukan hanya jual alkohol aja. Waktu itu Al Capone ini juga membuka tempat perjudian. Dia mendirikan banyak sekali rumah bordil dan juga dia membuat tempat pembuatan bir sendiri. Beberapa sumber, Wak, mencatat kalau keuntungan finansial Al Capone yang dia peroleh dari bisnisnya kala itu ya, waktu itu 1920-an itu mencapai lebih dari 1 miliar dolar. 1 miliar dolar, Wak, ya, atau sekitar 15,7 triliun rupiah sekarang. Apalagi zaman dulu. Bayangkan sekaya raya apa dia tuh, ha? Nah, dengan semua kekayaan yang dia punya, kekuasaan seorang Al Capone semakin tidak tertandingi lagi, Wak. Dia menguasai penjualan alkohol di seluruh penjuru Chicago dan juga kota-kota yang ada di sekitarnya. Nah, kalau misalnya nih, Wak, ya, ada perusahaan yang nolak membeli alkohol dari si Al Capone ini, dia pun beraksi ekstrim loh, Wak. Dimana Al Capone tidak segan-segan melakukan kekerasan dengan cara dibomnya perusahaan itu. Dibomnya kalau nggak mau beli punya dia. Berbagai aksi pengeboman yang dilakukan sama Al Capone ini, Wak, dikabarkan sudah menewaskan sedikitnya 100 korban jiwa. Dan konon katanya juga, Wak, ya, Al Capone ini sering diam-diam mengirimkan karangan bunga ke acara pemakaman korban yang dia sendiri bunuh itu. Hah? Nah, serentetan aksi penghilangan nyawa yang dilakukan sama Al Capone ini, Wak, membuat sosoknya ini dianggap sangat menyeramkan di mata orang-orang. Tapi Al Capone sendiri nggak suka sama anggapan itu, Wak. Dia nggak ngerasa jagoan. Aku nggak suka kalau misalnya aku dicap paling menakutkan gitu. Dia nggak suka. Nah, dia pun melakukan banyak lagi cara untuk bisa memperbaiki image-nya. Nah, selama dia berkecimpung di dunia gangster ini, Wak, dari para seniornya dia belajar bahwa untuk melakukan pekerjaan kotor, jagalah agar tanganmu tetap bersih, kata seniornya. Maksudnya kayak gimana nih, Bang? Kata dia, mungkin kan. Jadi maksudnya kalau kau mau melakukan kejahatan atau perbuatan kotor lainnya, jangan pakai tangan kau Al Capone, jangan pakai tangan kau sendiri, tapi suruhlah orang lain untuk melakukan hal itu. Tentu ini bukan pesan yang baik, Wak. Tapi Al Capone menjalankan pesan itu untuk bisa menjaga reputasinya agar tetap baik. Diikutinya pesan buruk dari seniornya itu. Semua aksi kejahatan yang dia dalangi, Wak, selalu betulan dilakukan oleh orang-orang suruhannya. Dengan begitu tidak ada satupun saksi yang secara langsung melihat kalau Al Capone ini terlibat dalam kejahatan itu gitu. Jadi dia pokoknya nyuruh-nyuruh orang aja. Padahal nih, Wak, ya, pada masa itu setiap berapa hari sekali pasti ada aja orang yang tewas terbunuh di Chicago. Dan setiap kali, ini kalian tanda ya, setiap kali kasus-kasus itu diselidiki sama polisi, para saksi yang diinterogasi ini, Wak, selalu memberikan jawaban yang sama. Mereka bilang apa? Kami melihat pelakunya, Pak, tapi kami nggak bisa mengidentifikasi siapa dia sebenarnya. Semua yang selalu ngomong itu. Nah, fenomena banyaknya kasus di mana para saksi ini kompak tutup mulut selama diinterogasi ini, Wak, kemudian dikenal dengan istilah Chicago amnesia. Masa itu ada istilah ini? Nah, di situ polisinya dibingung. Padahal kasusnya beda, waktu dan lokasinya juga beda-beda nih. Tapi kenapa ya semua saksi yang kami interogasi ini selalu ngasih jawaban yang sama? Template kali jawaban mereka nih. Masa dari salah satu di antara mereka nggak ada yang bisa mengidentifikasi si pelaku? Gimana ciri-cirinya? Nggak ada. Pak, kami nengok pelakunya tapi kami nggak bisa identifikasi. Semua jawabannya sama, Wak. Nah, usut punya usut, Wak, munculnya fenomena Chicago amnesia ini disebabkan karena Al Capone sudah menyuap para saksi untuk tidak berkata yang sebenarnya. Dengan begitu, orang-orang suruhannya Al Capone itulah selalu berhasil lolos dari kejaran polisi. Udahlah dia nyuruh orang yang nampak juga dibayarnya supaya nggak buka mulut gitu loh. Nah, karena memang nggak pernah ada bukti yang langsung bisa menyeret Al Capone ini, Wak, dan juga orang-orang suruhannya, image seorang Al Capone pun dianggap bersih. Dan untuk semakin mengharumkan namanya lagi, Wak, Al Capone ini pun menggunakan sebagian hartanya untuk beramal. Al Capone memang dikenal sebagai orang yang sering memberikan sumbangan besar ke rumah-rumah sakit, ke panti-panti asuhan yang ada di Chicago. Dia juga pernah menyediakan bantuan untuk korban bencana alam dan juga memberikan makanan gratis untuk ribuan orang-orang miskin yang ada di Chicago, Wak. Nah, jadi semua kegiatan amalnya itu memang berhasil membuat citranya Al Capone ini cukup baiklah itu di mata masyarakat. Tapi hal ini juga tidak bertahan lama, Wak. Kenapa? Karena pada tahun 1929 terjadilah sebuah peristiwa besar yang membuat reputasi seorang Al Capone ini pun hancur. Nah, peristiwa apa itu? Masuk. Nah, jadi, Wak, pembantaian hari Valentine ini dianggap sebagai salah satu peristiwa kejahatan yang paling terkenal dalam sejarah dunia kriminal Amerika. Peristiwa ini berkaitan dengan perseteruan antara gengnya Al Capone dengan The North Gang. Masih ingat North Gang ini siapa, Kang? Geng yang
awalnya dipimpin sama si Dean O'Bannion tuh, yang katanya pimpinannya ini dihabisi sama gengnya Al Capone. Nah, 2 geng paling besar di Chicago tuh. Nah, ini peristiwa ini, Wak. Nah, jadi setelah Dean O'Bannion tewas, Wak, The North Gang pun kemudian dipimpin lagi sama pemimpin baru yang bernama George Bucks Moran. Nah, sama seperti Al Capone, Wak, Moran dan juga gengnya ini juga sama-sama menjalankan bisnis penyelundupan minuman keras. Nah, dalam bisnis ini Moran pun menjadi saingan terberatnya Al Capone tentunya, karena ya mereka sama-sama memperebutkan pasar alkohol yang ada di Chicago, ya kan? Nah, dalam memperebutkan pasar alkohol ini, Wak, kedua geng ini tidak segan-segan untuk menggunakan kekerasan. Awalnya aksi kekerasan yang mereka lakukan ya cuma sebatas penyerangan-penyerangan kecil-kecilan gitu, Wak. Tapi seiring berjalannya waktu, ketegangan di antara 2 geng ini pun makin memanas lagi hingga berujung pada pecahnya peristiwa pembantaian hari Valentine inilah. Nah, kenapa dikasih nama pembantaian hari Valentine, Nadia? Gara-gara peristiwa ini terjadi kebetulan di hari Valentine, tanggal 14 Februari tahun 1929. Jadi, pada hari itu sekitar jam setengah 11 siang, Wak, 7 anggota gengnya Moran ini sedang berada di sebuah garasi mobil yang terletak di North Clark Street, Chicago. Nah, garasi ini memang digunakan oleh gengnya Moran sebagai base campnya mereka. Mereka ngumpulnya di situ memang. Lalu pas mereka ini lagi kumpul-kumpul di sana, tiba-tiba datang ada 4 orang laki-laki yang nyamar sebagai anggota kepolisian. Jadi mereka datang pakai seragam polisi gitu, Wak. Nah, melihat kedatangan 4 laki-laki itu, anggota gengnya Moran itu nggak curiga sama sekali. Mereka pikir kalau garasinya mereka ini mau digeledah. Mungkin 4 polisi ini lagi menyelidiki kasus mungkin, kata mereka. Tapi ketika keempat polisi gadungan ini baru saja melangkah masuk ke dalam garasi, mereka pun langsung melepaskan keempat polisi gadungan ini langsung melepaskan tembakan dengan membabi buta. Akibatnya banyak dari anggota geng Moran yang lagi kumpul di sana meninggal di tempat, Wak. Beberapa ada juga yang selamat, memang sempat juga nelpon polisi, tapi yang nelponnya juga meninggal gara-gara ditembak juga sama si 4 orang ini. Nah, insiden penyerangan di base camp ini, Wak, membuat seantero Chicago itu langsung geger. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan mereka besar-besaran, ya kan. Tapi seperti yang sudah aku jelaskan tadi, Al Capone ini kan punya cara kali untuk bisa membuat dirinya ini terlihat tidak bersalah, ya kan. Dan lagi-lagi dalam insiden ini, Wak, tidak ada satupun saksi atau bukti yang menunjukkan keterlibatannya Al Capone. Padahal 4 orang ini diduga pasti dari Al Capone gitu loh. Nah, penyelidikan ini pun menemui kebuntuan, Wak. Dan pada akhirnya tidak ada satupun pelaku yang diproses secara hukum dari kejadian pembantaian base campnya si Moran. Tapi, Wak, meskipun Al Capone ini tidak terbukti terlibat dalam kasus pembantaian, polisi itu udah curiga kali sama dia. Karena mereka tahu betul kalau Al Capone adalah satu-satunya musuh besar dari gengnya Moran. Cuma nggak ada bukti aja gitu, nggak ada bukti, nggak ada saksi juga. Dan setelah peristiwa ini pecah, Wak, polisi pun langsung dengan serius lagi memperkuat penyelidikan mereka terhadap gangster-gangster yang ada di Chicago itu. Udah nggak bisa didiemin lagi nih. Kalau para gangster ini tetap dibiarkan merajalela, yang ada nanti angka kriminalitas di Chicago ini pasti makin meningkat terus nih, dan semakin banyak korban lagi yang berjatuhan, kata polisi gitu kan. Dan di titik ini, Wak, semua kegiatan amal yang dilakukan sama Al Capone tuh udah nggak mempan lagi, Wak. Reputasinya udah hancur. Sejak pembantaian hari Valentine itu terjadi, Wak, nama Al Capone ini langsung masuk dalam daftar orang yang paling dicurigai sama kepolisian. Dan polisi tentunya segera langsung mencari celah nih untuk bisa nangkepin dia. Nah, apakah Al Capone ini berhasil tertangkap? Yang sama ini licin kali kan? Berhasil nggak? Masuk. Selama bertahun-tahun Al Capone ini menjadi gangster, Wak, dia ini selalu punya cara untuk bisa menghindar dari jeratan hukum. Dan hal ini juga lah yang membuat aparat kepolisian menjadi geram sendiri. Akhirnya, agen Biro Penyelidikan Federal atau yang sekarang disebut dengan FBI langsung menugaskan salah satu anggota yang bernama Elliot Ness untuk menyelidiki Al Capone. Nah, dalam melakukan penyelidikan itu, Wak, Elliot membentuk satu tim khusus yang disebut The Untouchable. Nah, di awal penyelidikannya, Wak, Elliot dan juga timnya ini berfokus pada bisnis ilegal yang dijalankan sama Al Capone dulu nih. Tapi penyelidikan ini berjalan alot kali, Wak. Karena apa? Karena diam-diam Al Capone juga sudah menyuap banyak saksi dan oknum polisi untuk tidak membongkar bisnis haramnya. Nah, aksi penyuapan yang dilakukan sama Al Capone ini membuat ya Elliot sama timnya gagal lah itu untuk bisa mendapatkan bukti yang mereka butuhkan dari bisnis haram ini, ya kan. Tapi di situ Elliot sama timnya nggak nyerah, Wak. Mereka mencari celah lain lagi, Wak, yang mungkin menjadi titik lemahnya Al Capone, ya kan. Dicari lagi sama mereka. Dan setelah melewati penyelidikan yang sangat-sangat melelahkan selama bertahun-tahun lamanya, Wak, pada tahun 1931 FBI akhirnya mendapatkan satu bukti untuk bisa menangkap Al Capone. Bisa kalian tebak Al Capone ini tangkap gara-gara apa? Apakah gara-gara dia terbukti melakukan aksi penghilangan nyawa atau aksi pembunuhan? Bukan. Pemerasan, Nadia? Bukan. Pengeboman perusahaan, Nadia? Enggak. Penyelundupan barang ilegal? Prostitusi? Enggak sama sekali, Wak. Enggak.
Al Capone ditangkap bukan karena kejahatan besar yang dia lakukan, melainkan gara-gara dia ngindar pajak. Dia ditangkap gara-gara itu. FBI tahu betul Wak, bahwa apapun bisnis yang dilakukan sama Al Capone, mau haram mau halal kah, bisnis itu telah membuat Al Capone kaya raya ya kan. Dan sebagai orang kaya, Al Capone ini punya tanggung jawab nih untuk bayar pajak. Nah dari celah inilah Wak, FBI pun mulai melakukan penyelidikan lagi. Dengan semua harta yang dia punya, harta yang berlimpah kali itu, apakah Al Capone ini rajin bayar pajak? Nah, coba cek kata FBI kayak gitu kan. Dan setelah diselidiki, wah akhirnya ketahuan lah di situ kalau Al Capone punya banyak sekali aset dan properti. Dia punya banyak sekali rumah mewah di Florida, dia punya restoran dan klub malam, dia punya kasino, dia punya pacuan kuda, dia punya mobil-mobil mewah, dia punya hotel, dia punya villa, dan dia punya semua banyak, masih banyak lah pokoknya. Tapi semua aset-aset dan propertinya itu nggak dilaporkannya ke pemerintah. Inilah yang menjadi bukti kuat kalau selama bertahun-tahun ini Al Capone sudah menghindari pajak. Nah, setelah mengantongi bukti yang cukup kuat ini, Wak, pada tanggal 5 Mei tahun 1931, Al Capone pun akhirnya ditangkap pada saat dia lagi berada di Philadelphia. Tanpa membuang waktu lagi, Al Capone pun langsung diseret ke pengadilan. Ketangkap dia akhirnya walaupun gegara pajak. Lalu pada tanggal 17 Oktober tahun 1931, Al Capone pun langsung dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun serta diwajibkan membayar denda sebesar 50.000 USD. Nah, setelah persidangan itu selesai, Al Capone pun dijebloskan ke penjara federal Atlanta. Udah nggak bisa kabur lagi dia, Wak. Lalu pada tahun 1934 dia pun dipindahkan ke penjara Alcatraz yang terletak di pulau terpencil, Wak, yang ada di San Francisco. Nah, selama di penjara itu, Al Capone pun mengalami penurunan kesehatan yang signifikan katanya. Kondisinya melemah, Wak, dan dia ini sering mengalami halusinasi. Dan waktu diperiksa nih, dokter menyatakan kalau kondisi mentalnya Al Capone ini memang lagi nggak sehat, Wak. Al Capone katanya mengalami demensia, dia juga mengalami gangguan kepribadian, dan dia sering tiba-tiba mengalami kebingungan. Jadi macam suka ngeblank sendiri gitu dia. Sang milioner ini sakit halusinasi, Wak. Dan setelah diperiksa lebih jauh, akhirnya ketahuan kalau semua gangguan mental yang dialami itu terjadi gegara dulunya Al Capone pernah mengidap sipilis atau penyakit menular seksual, Wak. Tapi nggak diobati sama dia dengan serius. Nah, penyakit ini pun akhirnya menyebar lah itu ke seluruh bagian tubuhnya dan merusak jaringan otaknya Al Capone. Alhasil, Wak, makin hari kondisinya Al Capone ini pun makin melemah. Lalu dia pun dibawa lah ke Palm Island, Florida untuk bisa mendapatkan pengobatan. Tapi semua upaya pengobatan itu sia-sia gegara penyakitnya ini sudah terlalu parah. Hingga akhirnya pada tanggal 25 Januari 1947, Al Capone pun meninggal dunia di usianya yang ke-48 tahun. Dia meninggal gegara sipilis, lagi di penjara pula. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah hidup seorang Al Capone. Dari kisah ini lagi-lagi kita belajar kalau apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen nantinya, Wak. Selama ini Al Capone menjalani kehidupan yang sangat mewah, dia bergelimang harta, dia punya banyak uang, banyak bisnis ya kan. Tapi karena semua bisnisnya itu haram, ya pada akhirnya bisnisnya juga yang nggak berkah, Wak. Jadi akhir hidupnya Al Capone pun yang kayak tadi kalian tahu lah, dia ngidap banyak penyakit, dia ngabisin waktu terakhirnya ada di penjara ya kan, nggak di sekitar orang-orang yang dia sayang, nggak di sekitar harta kekayaannya dia. Dan banyak juga, Wak, yang percaya kalau Al Capone ini terkena penyakit sipilis gegara yang dulu kan dia bekerja di rumah bordil ya kan. Tapi gegara Al Capone ini malu sama penyakitnya, dia pun nggak berobat dengan serius tuh, Wak. Dia pikir penyakit itu bisa sembuh sendiri. Tapi pada akhirnya justru penyakit itulah yang membuat seorang Al Capone, gangster terbesar yang ada di Chicago ini, ngedrop sampai dia akhirnya meninggal dunia. Ngeri ya. Jangan ditiru. Ingat, Wak, apa yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Apa yang kalian tanam itu yang nanti akan kalian tuai. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah ini.